saya izin beliaunya, komandan mohon izin dari tanggal 10 Agustus dengan COT 5 hari kami izin bersepeda dari Banten finishnya di Banyuwangi. Gak kaget ya? Beli kaget. Kan gak gendeng gak Mas Doni? Melihat rute tahun kemarin yang 1.500 dengan elevasi gainnya di atas 15.000 itu saya keder Mas. Masya Allah, iki piye nglakoni gitu. Kita bayar mahal untuk daftar ini, soro-soro persiapan. Nggak ada hadiah di sana. Iya. Itu buat apa? Dulu saya sempat berpikir bahwasanya sepeda itu hanya mencari validasi Mas. Karena memang nyun sewu nggih, hampir semua pesepeda ultra itu rata-rata perjalanan spiritual Mas. Iya. Ternyata waktu kita itu hanya untuk sholat, itu terasa di sepeda jarak jauh Mas. Lorati, pasti lorati Mas. Iya. Sepedaan penak-penak dipepet bis, dipepet truk. Iya, benar. Tapi hidup ini kan tentang berbagi Mas. Saat bertemu dengan Mas Doni, saya menyangka beliau ini ustadz yang ultra cyclist karena pakai peci. Ternyata dia ini polisi yang ultra cyclist. Mas polisi ini salah satu peserta Bentang Jawa 2025. Event sepeda yang mengharuskan pesertanya bersepeda dengan jarak tempuh 1.500 km dan harus melewati tanjakan setinggi 17.000 meter dengan waktu maksimal hanya 6 hari. Peserta memulai perjalanannya dari Pantai Carita di Banten, lalu finish di Banyuwangi. Mas Doni ini mengaku punya point of view yang menarik dari setiap perjalanan panjang dalam bersepeda. Menurutnya bersepeda jarak jauh itu perjalanan spiritual. Simak cerita pesepeda kita dalam obrolan kami. Direct apa rek? Ini sepeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak kesini dikit. Nggih. Ya. Gimana, Mas Doni? Katanya dari kabare Om Hugo itu sing paling siap di Malang. Buatan Om. Kebetulan di Malang ini untuk tahun ini yang terpilih berangkat Bentang Jawa itu ada 5 ya. Ada 5. Yang aslinya 6 ya? Aslinya 6, tapi ada satu yang mundur. Karena suatu hal dan lain hal lainnya, akhirnya beliau mundur. Ini 5. Ada Om Hugo, kemudian Ustadz Dwi, kemudian saya sendiri, terus ada satu lagi Mas Juni, Mas Junet, ya. Mas Junet, sama Mas Iqbal. Mas Iqbal ini dari Barokah Baik. Barokah Baik. Barokah Baik itu kemarin disebut-sebut sama ini Mas Indra. Mas Indra sama Mas Andi yang Weekly Bikers. Weekly Bikers betul. Nah, itu disebut-sebut kemarin Barokah Baik. Ya, teman-teman, ini sebelah saya ini Mas Doni, peserta Bentang Jawa 2025. Siap. Benar ya? Iya, betul. Maksudnya diceritakan dulu kesehariannya gimana jenengan ini, biar teman-teman tahu. Sebelumnya perkenalkan, saya Doni Arnal. Kebetulan saya sehari-hari sebagai anggota Polri. Saya dinas di Polres Malang Kota. Pak polisi ya ini ya. Polisi yang bersepeda Mas. Saya pangkat Bribka Mas. Saya pangkat Bribka. Kemudian saya sehari-hari berdinas di bagian operasional Polres Malang Kota. Wabil khusus saya sebagai operator call center 110. Jadi Polri itu sekarang punya program untuk lebih mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat itu melalui 110 Mas. Maksudnya bagaimana? Jadi dengan alat komunikasi HP ini kita tekan 110, kemudian ada perintah untuk menekan extension 0, maka penelepon tersebut akan terhubung dengan Polres terdekat. Polres ini Mas. Polres. Jadi bukan ketika Polsek, ya? Bukan, Polres ini Mas. Jadi ketika ada kegawat daruratan apapun itu, mulai dari nyun sewu pencurian, mulai dari nyun sewu kehilangan sesuatu di rumahnya, KDRT, atau kalau yang kemarin ada yang sambat itu masalah sound horeg Mas. Sound horeg ini real nyata itu. Sound horeg, jadi telepon ke 110, kebetulan pas kami piket sound horeg, akhirnya kami minta bantuan Polsek untuk mendatangi ke TKP tadi.
ternyata yang terjadi adalah cek sound, bukan sonor Oh, tapi hanya cek sound. Hanya saja itu sampai jam 7 malam. Iya, akhirnya tetangganya Mulai jam berapa? dari sore infonya. Mas. Sore Dari sampai sore. jam 7 malam. Iya, sampai jam 7 malam. Cek kurang aja. Iya. Jacksonnya, katanya menikmati kan. Menikmati. Ya memang di Malang Raya ini untuk Agustus ini lagi asik-asiknya son. Oh iya. Son karnaval kan, bukan son Europe ya, son karnaval. Oh iya. Son Son karnaval. karnaval Indonesia ya Son karnaval Indonesia. namanya. Jadi Mabes Polri mengeluarkan program 110 untuk lebih kepada perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Jadi real time itu mas. Jadi dengan ketika telepon 110 dimanapun itu, Polres akan menerimanya. Ketika Polres tidak mengangkat, yang mengangkat akan Polda. Polda nggak ngangkat, yang ngangkat Mabes. Bagus ya. Iya. Gitu ya. Jadi nanti langsung dari Langsung loh. real itu mas. Jadi satuan atas yang akan langsung telepon ke bawah, yang ditelepon biasanya malah langsung pimpinannya langsung kalau udah seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah dari sana akan memerintahkan anggota terdekat untuk mendatangi TKP. Oh iya. Oke. Nah pimpinannya langsung telepon iki ya. Iya. Ayo udah loh. Mau. Ya karena memang yang saya mungkin sebetulnya ya tugas pokok fungsi Polri ya seperti itu sebetulnya. Oh, mengayomi. Melindungi, mengayomi, melayani. Ini tugas pokok dan fungsi Polri salah satunya. Di samping penegakan hukum. Iya. Iku sing kalau pengalaman yang paling apa jenenge sing paling seru apa Mas? Ini. Yang paling seru itu saya 2 kali mas. Apa itu? 2 kali. Yang pertama ada salah satu mahasiswa di Malang Raya, di Malang Kota jam 5:30 pagi. Kebetulan ngopi di Dada Sudimoro mas. Nah dia menyaksikan sendiri ada kejadian penganiayaan di Kalimasatu. Jadi korbannya perempuan itu dipukuli sama si laki-lakinya. Pacarnya, ayo. Nah, nah akhirnya dia menghubungi 110 dan ada satu lagi mas, selain 110 ada WA Polres. Nah, jadi Jopo Malang itu salah satu bentuk daripada Polres Malang Kota untuk lebih kepada pengayoman, perlindungan dan pelayanan tadi juga mengeluarkan WA. Jadi selain telepon ada WA juga mas. WA tadi akan tersambung sama dengan petugas yang sama yang piket hari itu. Nah, dia mengabarkan kepada kami ada Pak, mohon dibantu ada penganiayaan. Korbannya perempuan Pak. Korbannya perempuan. Kemudian untuk memverifikasinya kami minta untuk yang bersangkutan ini memvideokan atau memfotokan. Dikirimlah kepada kami dan real terjadi mas. Real terjadi akhirnya dikirimkan kepada kami. Kemudian saya menghubungi perwira saya untuk melalui HT mengontak Polsek Lowar. Akhirnya selang sekitar 10 menit Polsek Lowar datang lengkap. Di situ ada piket reskrimnya, ada piket sabarannya, ada piket lalu lintasnya, datang ke lokasi, kemudian mengamankan terduga pelaku. Oh, masih di sana ya? Masih di sana, terduga pelaku. Kemudian korbannya itu sembunyi mas, di semak-semak di belakang. Oh, iya. Real itu dan gudra-getih gitu. Jadi memang benar-benar dipukuli. Iya. Itu. Iya. Terus yang kedua, beberapa malam, 2 malam yang lalu, mas, ADRT. ADRT, ada warga yang menghubungi kami. Tetangganya berarti ya? Iya, tetangga sekitar. Jadi dia mendengar kalau si istrinya itu mau dibunuh, mas. Mau dibunuh. Akhirnya dia telepon ke 110, kemudian langkah yang sama, piket 110 menghubungi perwiranya, perwira langsung ngontak Polsek Jajaran, datang ke TKP beserta Samapta Polresta, kemudian di sana diamankan korbannya dulu, mas. Karena trauma. Ada ibu beserta 2 anaknya, mas. Itu trauma sekali, jadi nangis dia nggak mau keluar karena ketakutan. Setelah diamankan, dibawa ke Polres, kemudian si terduga pelaku tadi disisir oleh petugas, ditemukan, kemudian di sana juga ditemukan sebilah senjata tajam. Yang dimaksud untuk tadi alasannya karena ada masalah rumah tangga, dia kepingin membunuh istrinya. Aduh. Iya. Wih, ngeri ya. Jadi sedikit keseharian saya mas di kantor. Nah, alhamdulillah dengan saya piket di 110 tadi mas sebagai operator tadi, alhamdulillah ada kebijakan dari pimpinan kami, dari Pak Kapolres untuk memberikan kami waktu khusus untuk
bisa bersepeda. Asik. Ini poinnya Mas. Iya, iya, iya. Karena kalau di 110 itu anu ya tugasnya sok nggak kenal hari, nggak kenal iki ya bisa ya. Kebetulan alhamdulillah kemarin ada jadwalnya Mas. Oh, ada jadwal. Iya, ada jadwalnya. Jadi dalam 24 jam itu kami piket di kantor. Iya. Kemudian kami off duty-nya itu 24 jam. Kemudian cadangannya 24 jam. Iya. Tapi kan memang tetap harus 24 jam kan. Tetap itu ya. full Karena 24 jam. harus siap di depan kita Iya. pun ya. Jadi karena memang Nyun Sewu, karena ini program unggulan Polri. Iya, iya, iya. Dan memang Nyun Sewu ini proven. Iya. Dan masyarakat butuh loh itu, Pak. Iya, Sangat butuh. betul sekali. Kadang-kadang kita itu bingung lapor nanti kono. Nggih. Ya tinggal berarti sosialisasinya yang Betul. Nah, kenceng ya. betul Mas. Supaya Ini masyarakat tahu. iya, besok ini ada launching. Launching WA-nya Polres Malang Kota. Yang akan di launching besok ini di Polres Mas. Iya. Kebetulan saya sebelum berangkat ke Banten, saya ngoperatori untuk launching itu. Oh, nah. Iya. Jadi memang kendala saat ini adalah Nyun Sewu, kadang masyarakat bingung, Iya. terus ragu dan takut Iya. mau melapor polisi. Iya. Padahal Nyun Sewu gratis Mas, gratis. Kita tidak menarik biaya sepeser pun. Kenapa? Karena yang gaji kita juga masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi kita Nyun Sewu, kita nggak perlu lagi seperti itu. Iya, iya. Jadi Ya. Perlu tahu ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada masalah tetangga dan sebagainya, sudah langsung 110 Mas. Itu 110. di seluruh Indonesia. gampang kan diinget ya. Iya, Dan 110. 110 itu nggak perlu pakai kode kota kan ya. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Langsung tersambung di, Iya. Jadi di nanti kabupaten Iya, jadi kemarin ada Polres terdekat. iya, ada sedikit revisi Mas. Jadi 110 itu sebelumnya langsung tersambung. Tapi untuk saat ini setelah 110 ada extension 0. Oh. Iya, karena seringkali HP-nya dipakai anak kecil. HP bapaknya Mas. Iya, Ini iya. sering terjadi Mas. Iya. Oh, HP bapaknya dipakai anaknya, pencet 110 dipanjer. Nah ini Iya, iya. kalau suara arek cilik dulinan lah ini. Berarti kalau dia mencet 0, license 0 berarti Langsung benar, tersambung. kan Langsung ya? tersambung. Artinya dia itu memang benar-benar butuh Iya, untuk betul. nyambung ke Betul. Dan polisi akan langsung tahu posisinya di mana. Oh. Iya, posisi di mana karena Iya, iya. berdasarkan GPS-nya. Iya, iya, iya. Iya. Mantap ya. Berarti mudah-mudahan lancar. Oh, itu anu loh, Mas. Apa jenenge sangat membantu masyarakat loh. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah Sekarang kan bingung ya. Iya. Anu di mana ini terus jam-jamnya kalau apalagi 24 jam kan. 24 jam. Kalau wayah-wayah itu iso ngelapor Iya, kalau seringkali ini kegiatan dini hari Mas ya. Dini hari itu adalah jam-jam rawan balap liar. Oh iya. Di Malang, Iya. Malang Raya ini Iya. selain kejadian-kejadian tersebut juga ada kegiatan anak-anak trek balapan di jalan raya. Nah, jamnya itu antara jam 1 sampai jam 4 sore, jam 4 pagi. Nah, masyarakat selain melalui 110 itu juga melalui WA-nya Polres Malang Kota. Itu melaporkan, Pak, ada kejadian balapan. Yang sering terjadi kalau di Malang Kota itu seperti yang pertama di Sabilillah mengarah ke selatan sampai Pembenin Ciliwung, kemudian depan Plaza Araya, kemudian Gor Kenaro. Nah, 3 titik tadi itu yang paling sering terjadi balap liar. Sering dilaporkan ya. Iya. Tapi untuk saat ini kebijakan dari Pak Kapolres untuk jam-jam rawan tersebut petugas patroli beserta mobilnya standby di lokasi tersebut. Ono nggak sentil pun Mas Duni ayo sepedaan. Nah ini kayaknya belum ada Mas. Belum ngerti setelah ini akan ada ini. Oh, ternyata cyclist ya sing telepon iki. Iya iya. Mantap mantap. Mas Duni, jaringan ini kan ini ya, apa namanya mau ikut Bentang Jawa yang Siap. waktunya nggak sedikit ya. Waktunya mungkin 10 harian ya. Dengan perjalanan dengan iki ya. Iya betul. Jadi 10 hari. Betul betul Mas. Nah, ini kan meninggalkan tugas di Kantor. apa namanya? Di kantor ya. Gak apa-apa dengan ini. Nah kebetulan Pimpinan ngono. iya alhamdulillah pengumuman diterimanya untuk mengikuti Bentang Jawa tahun 2025 ini sudah jauh-jauh bulan yang lalu Mas. Oh gitu ya. Iya, jadi kami langsung Itu saat daftar disampaikan gitu. enggak, jadi kan ada seleksi dulu, setelah Mas. setelah pengumuman baru Betul. disampaikan ke pimpinan Betul. kalau terima Bentang Betul. Jawa. Jadi saya langsung melapor ke Kabak komandan saya izin beliaunya, komandan mohon izin dari tanggal 10 Agustus
dengan COT 5 hari kami izin bersepeda dari Banten finishnya di Banyuwangi. Gak kaget tuh. Beli kaget. Kan gak gendeng nggak Mas Roni? Kita harus dari ini Mas. Siap. Oke. Jadi kaget beliau. Mosok serius ini? Siap betul kemudian. Akhirnya saya ceritakan beliaunya. Dari ACC, kemudian saya naik ke Pak Wakapolres. Pak Wakapolres, alhamdulillah beliau juga support. Dia kan enggak apa Mas, ini nanti kan juga cuti resmi. Cuti tahunan Mas. Oh iya. Ini jadi saya ambil 1 minggu. Cuti tahunan dan diizinkan alhamdulillah. Support ya berarti ya? Alhamdulillah dari kantor support sekali Mas. Karena untuk saat ini salah satu program dari Pak Kapolres itu adalah membina kesehatan personil Polri. Nah, benar itu. Dan ini bagian dari itu kan. Iya, karena yang jauh. Kan. Sebaik apapun kita bekerja, kalau kondisi sakit ya kita nggak akan bisa maksimal. Iya, betul. Dan salah satu yang memaintain kesehatan kita adalah olahraga. Betul. Itu makanya kapan lalu saya bikin konten begitu. Jadi harusnya para olahragawan ini, persepedawan ini disupport oleh kantor ya. Karena dia ini produktif Betul. dan jarang sakit. Betul. Dan biasanya teman-teman yang baik to work itu biasanya. Itu datangnya itu dia nggak pernah telat tuh. Iya. Itu ohnya begitu karena dia spare waktunya lebih lama meskipun di jalan itu sebenarnya dengan sepeda motor ya gak kacek sebenarnya ya. Hanya 10 menit lah bedanya tapi dia datangnya jauh lebih awal. Betul. Karena dia pasti persiapan Mas. Kayak saya di kantor ya. Saya baik tuh juga. Saya sekali baik to work. Oh sekali. Kalau pas mau naik jaga, saya sering kali muter dulu Mas. Jadi rumah saya di daerah Blimbing. Saya muter dulu ke Turen dulu Mas. Turen baru ke Polres. Dapat sekitar 50 kilo baru di kantor. Saya pasti bawa. Muter. Ya. Saya sebelum ke Turen saya mampir ke Polres dulu Mas. Saya tinggal backpack saya berisi baju ganti. Jadi begitu sampai di Polres saya langsung mandi, persiapan untuk serah terima jabatan. Langsung dinas 24 jam. Nah, besoknya setelah turun jaga, sepedaan lagi. Iya. Jadi manjan sowan sepedaan ya. Mulai kapan sih? Saya itu sebetulnya sejak sebelum COVID itu saya sudah kenal sepeda. Oh. Nggih, Sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Tahun berapa itu? 2019 itu sudah kenal sepeda, tapi sepeda lipat Mas. Sepeda lipat. Jadi di Malang Kota ini ada klub namanya Ngalam Folding Bike. Ngalam Folding Bike ini komunitas pertama yang mengenalkan saya dengan sepeda. Oh iya. Walaupun saya itu sepeda panjal Mas. Saya ingat betul. Berarti sebelumnya nggak pernah? Sebenarnya enggak. Saya sebelumnya olahraganya lain. Karena di kantor kalau enggak silat, judo ya karate. Oh itu ya olahraga. Jadi lebih ke bela diri. Kalau yang olahraga kardio ya lari Mas. Terus kenapa kok tertarik dengan sepeda waktu itu? Saat itu Kan sudah ada olahraga lari, sudah judo, sudah karate misalnya. Nah, terus tertarik sepeda nggak? Jadi gini Mas. Saya itu dulu sangat kepingin sekali bisa bersepeda ke Jogja. Ke Jogja, karena saya asli Jogja Mas. Karena yang memungkinkan untuk kesana itu nggak mungkin lari kan ya? Kalau lari, sepeda ya? Target saya insya Allah mungkin 2-3 tahun lagi saya kepingin lari ke sana Mas. Lari ke Jogja? Lari ke Jogja. Saya kepingin Mas. Tapi sangar lari ke Jogja orang dino. Ya kan semua itu berasal dari impian kan Mas. Iya betul. Impian harapan kita doani kan jelas ya. Ya. Dawe Gusti Allah. Udah uni istajibulakum. Iya. Benar, itu dalil loh, keren deh. Saya waktu ketemu sama tadi, ini polisi apa ustad ini? Bukan. Polisi yang ustad tuh. Sebenarnya bukan polisi yang ustad Mas, tapi lebih kepada untuk saat ini yang bisa menjaga kita itu ya hanya agama. Oh, keren. Iya. Karena kalau kalau kita takut komandan, takut manusia, itu ya selesai di dunia. Iya. Dan itu ada batasannya. Iya. Tapi kalau kita sudah berbicara ketakutan kita terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu beda ceritanya. Wah, sawangar. Karena ada kehidupan setelah kematian kan gitu Mas ya.
Tahu. Nah, target saya insya Allah 2-3 tahun lagi Aku lari ke lari. Saya kepingin Ke lari ke Jogja. sana, Mas. Ke Jogja. Berarti Malang Jogja itu berapa kilo ya? 369 kalau sampai rumah saya. Iya. Sampai rumah orang tua saya di Jogja, Mas. Sangat. Ini yang saat ini sedang lari ku si apa? Patricia. Oh, yang ini. Untuk Palestina, Pak. OJK ya? Iya, OJK. Iya, OJK. 1000 piro ya? 1300 apa piro? Apa 1500 ya? Sekali jalan tuh, Mas. Enggak lah. Oh, enggak. Pasti ini enggak. Tapi mbok ya apa teknis sih kan? Tapi Itu- lari itu untuk untuk Itu pesepeda kuat, Iya. pelari kuat juga. Pelari. Suaminya juga pelari juga. Oh iya, suaminya pelari. Nah. Edan itu. Oke, jadi kembali ke tadi, Mas. Hmm. Yang mengenalkan saya itu adalah Ngalam Folding Bike, Mas. Ngalam Folding Bike itu salah satu yang benar-benar membuat saya jadi penasaran dengan bersepeda. Karena saat itu saya bersepeda ke arah bendungan Karangkates, Mas. Itu saya berhenti berkali-kali, Mas. Ini berapa kilo berarti? PP cuma 70 kilo, Mas. Oh, Itu rasanya, awal iya. itu ya. Rasanya Masya Allah gitu. Selama ini saya gitu. Dan dari sana akhirnya saya tekuni sedikit. Tapi ya karena kita bersepeda lipat saat itu ya back to coffee. Oh, Jadi sepedaan untuk ngopi, coffee ride. Iya. Jadi ya nyon saya belum kepikiran untuk ngejar kecepatan, Iya, untuk iya. endurance, Iya. untuk long ride. Iya. Nggih, Dan akhirnya memang sepeda lipat kan tidak diperuntukkan untuk itu kan ya. kalau di boxnya Brompton itu ada tulisannya, Mas. Apa itu tulisannya? Bike for cities katanya. Jadi untuk kota-kota. Iya. Diciptakan untuk itu. Untuk ya. kota-kota sebetulnya. Detroit itu Detroit. Iya. Namun setelah berjalan beberapa tahun, COVID, saya ingat betul, COVID kan jalanan ditutup, Mas. Iya. Nggak bisa kemana-mana. Saat itu saya tergabung Satgas COVID, kemudian ada kesempatan diberikan libur oleh pimpinan. Saya iseng-iseng, Mas. Saya waktu itu sepeda lipat dari Malang ke Jogja PP. Berangkatnya pagi, sampai sana besok pagi ya, Mas. Wah, ini tetap berat itu. Sampai sana besok paginya. Tapi terus jalan ya? Enggak. Aku terus jalan. Ya, oh enggak. Enggak. Lama Jadi, gitu enggak. Cuman power nap lah. Berarti ya, malam itu juga jalan terus gitu. Malam jalan. Oh. Malah sebetulnya yang Ini ngasih hari malam, tetap Mas. jalan. Iya, tetap jalan. Akhirnya besok paginya sampai sana. Ketemu orang tua. Kaget itu orang tua. Saya pikir orang tua seneng, Mas. Ternyata saya dimarahi. Waduh, ini bahaya ini. Yang memarahi saya surga saya ini, Mas. Tapi akhirnya setelah saya jelaskan, saya punya maksud dan tujuan bersepeda ini lebih kepada untuk mempersiapkan hari tua saya yang lebih baik. Ya apa itu? Karena permasalahan manusia saat ini di usia saya itu lagi lucu-lucunya, Mas. Usia 40 itu kan lagi lucu-lucunya ya. Itu kalau enggak asam urat, kolesterol, diabetes, yang paling sering terjadi adalah obesitas. Nah, dari sana akhirnya ibu saya, lebih khusus ibu saya itu alhamdulillah ya wis ora apa-apa, sing penting hati-hati. Nah, ya. Nggih Bu, nyun tambahi pangestu saya bilang gitu. Dan kebetulan bapak saya juga mendukung, Mas. Ya, keterusan sampai sekarang. Nah, dari sepeda lipat tadi saya gabung dengan komunitas road bike di Malang, ada namanya GCR, Mas. GCR ya. GCR ya. Komunitas road bike pertama ya yang diikuti ya. Iya, yang pertama saya ikuti ini, Mas. Di sini saya Kenapa kok pindah road bike? Siapa sih efisiensi, Mas. Efisiensi apa? Efisiensi. Jadi setelah saya hitung-hitung, saya kalkulasi, ternyata roda kecil dengan roda besar itu lebih efisien roda besar. Ya, betul. Nah, satu itu, terus yang kedua, saya G-Shock 2023 di Jogja. Itu 1 bulan sebelum G-Shock itu saya sepedaan ke Wonogiri, Mas. Bawa Brompton. Bawa Brompton ya? Iya, bawa Brompton. Turunnya itu saya jempale. Saya jempale, Mas. Saya jempale. Jadi di atasnya Puspo itu saya jempale, Mas. Saya jempale, akhirnya ini habis. Terus ini masih ada lukanya. Dengkul babras, Mas.
dijemput. Kalau ya bahaya ya kalau ini ya turunan ya. Waktu itu saya kekendelan wong mas. Wanter. Kekendelan iya, jadi pakai sepeda lipat turunan situ, anginnya kencang dari samping. Jadi waktu di punggung naga itu angin kencang mas. Nah bawahnya Balitono. Jadi bawahnya Balitono itu ada kayak bukit punggung naga. Di sini nggak ada pohonan sama sekali. Nah pas turunan gini, angin dari samping saya diangkat. Oh iya kan. Sampai kono ya angin ya. Iya memang kalau alam itu luar biasa. Iya. Itu saya jatuh dan benar-benar ini langsung berat. Oh, berarti dari samping mana? Angin dari samping ngangkat, begitu sudah turun, yang turun muka saya dulu mas. Oh. Benar. Sepedanya enggak apa-apa. Tak pikir ke handlingnya agak susah gitu kalau turunnya. Salah satunya karena ban kecil adalah handlingnya lebih sulit daripada sepeda road bike. Dan kan ya. Forknya nyambung nggak sih sampai steering langsung? Enggak ya? Enggak. Kan sepeda lipat mas. Waktu itu pakai Brompton saya. Iya. Kalau misalnya dengan ban ini koyo langsung di steering. Jadi lebih kepada ini mas, karena rodanya kecil, putarannya kan lebih banyak mas ya. Dan itu lebih sulit di handle. Oh. Apalagi kena angin. Nah saya pakai jas hujan. Oh. Jadi kayak bener-bener angin tuh menemukan jodohnya gitu loh. Karena kena jas hujan itu makin Iya. Betul. Ketamper ngono iki. Betul. Akhirnya ngangkat, jatuh dan saya kontak teman-teman di Posko. Alhamdulillah ada ambulan datang jemput saya nganter ke Malang. Masih dibawa ke rumah sakit. Bed rest itu. Bed rest 1 minggu. Terus setelah itu ikut disok di Jogja. Nah dari sana saya kepikiran, ya apa sih numpak RV gitu. Numpak RV, akhirnya dari sana coba pelan-pelan cari road bike yang sesuai kemampuan. Waktu itu saya dapat Stratos S3, Polygon Stratos S3 itu sepeda road bike pertama saya. Masih ada? Sudah dijual. Kalah sama keadaan. Untuk beli yang lebih bagus ya? Bukan lebih bagus mas ya, tapi untuk yang lebih bisa menyenangkan kita. Nah, iya. Ya, api bahasannya api. Kalau bagus itu belum tentu loh mas. Tapi yang benar-benar bisa menyenangkan kita, yang benar-benar bisa menerjemahkan keinginan kita. Iya. Ya kebetulan ini. Oh, berarti setelah dari situ langsung pindah ini? Dari beberapa merek mas. Sempat beberapa kali ganti beberapa merek dari alloy, karbon, terus kembali ke alloy lagi. Alloy, kenapa kok alloy? Kebetulan ini bahannya scandium mas. Saya kepengen yang long lasting gitu mas. Kalau karbon itu kan ada lifetime-nya. Iya. Kalau scandium ada, namanya buatan kan pasti bisa rusak mas. Tapi secara teori dia jauh lebih tahan lama. Iya, ngono ya. Kenapa kok enggak iki? Apa jenenge Chromoli misalnya? Chromoli kebetulan saya ada, tapi untuk benang Jawa ini saya lebih memilih pakai standar. Saya ada Ricci mas. Karena lebih anu ya. Oh, Ricci ada. Ricci Road Logic. Oh. Ricci Road Logic. Mantap, sepeda mantap sepeda. Enggak lah, sepeda besi aja mas. Sepeda besi tapi Ricci. Sepeda besi tapi federal ini. Itu kemarin saya pakai saya coba tes rute dari Bandung ke Malang. Oke, nyaman, tapi untuk tenaga sedikit lebih boros. Iya. Ya karena lebih berat kan ya. Lebih berat, betul mas. Kalau ini memang secara feel rate-nya dia lebih keras. Iya. Tapi powernya relatif lebih bisa tertransfer dengan baik. Nah, ini kan yang saya cari efisiensi dulu mas. Iya. Kalau nanti touring biasa sama teman-teman ya pakai Ricci lah. Cari yang nyaman. Iya. Empuk ya kan. Karena Chromoli ya. Iya. Dan setelah kita bersepeda itu feeling capeknya dipakai tidur hilang. Jadi benar-benar dia itu meredam. Iya. Cuman ya lebih boros tenaga. Iya. Karena kan semuanya apa Chromoli kita lihat fognya mas. Dan ngeredam di semua ini. Betul. Semua frame-nya kan. Betul mas. Kadang-kadang kan ada yang apa jeneng? Ngeredamnya di fognya. Iya. Tapi kan optimalisasi meredamnya itu kan beda dengan maksimal. Ketika semua frame-nya. Betul. Setup Ricci saya itu selain Chromoli ada beberapa saya kasih karbon untuk lebih bisa meredam lagi. Jadi mulai handlebar, seat post, sama
stem itu saya kasih karbon, kemudian saddle-nya relnya yang titan yang biar lebih bisa meredam lagi. Lebih lentur tapi ngefek tidak ya? keras. Ngefek. Mantap. Ketoknya larang katanya sepeda. Enggak lah. Lebih mahal ketika kita sakit dan Wah berobat. iya, api. Iya. Poinnya itu mas, poinnya itu. Iya. Jadi kalau kita mau beli Setuju. barang, beli sesuatu kita jangan melihat nilainya, Mas. Iya. Bukan melihat nominalnya. Iya. Kadang-kadang value itu ketika dinaikkan, price-nya jadi turun. Itu dia. Iya kan? Itu dia. Mas. Tergantung value-nya kan. Iya. Dan akhirnya kita nyewa, kita lebih bisa menghargai sebuah barang. Mas. Jadi kenapa kita membeli ini untuk sebuah kesehatan? Berarti konsekuensinya kita harus tetap memakainya. Setelah memakai kita juga harus merawatnya. Iya. Nah, ini. Kadang-kadang memang pilihan sepeda yang bagus itu dalam rangka untuk menjaga konsistensi. Itu Biasanya begitu. poinnya itu. Dan kadang ada sesekali namanya orang seneng itu kan ada titik jenuhnya, Mas. Ya. Nah, titik jenuhnya itu salah satu yang bisa menaikkan level kesukaan kita, kecintaan kita kepada olahraga itu dengan Yunsewu. Kadang kita ganti saddle-nya, Ya. kadang kita ganti Yunsewu barteknya. Ya. Itu sudah merubah suasana hati kita. Moodnya itu seje, Sudah ganti berubah. warna bartep itu Ya. jadi lebih menyenangkan. Gitu. Betul. Iya. Apalagi beli frame baru kan gitu ya. Ini Iya, sedikit iya. kode keras buat istri saya berarti. Iya. Emang istri harus tahu yang begini ini, gitu ya. Alhamdulillah yang belikan sepeda saya itu istri saya. Oh iya, usah. Just Jadi biar tidak ada dusta di antara kami, Mas. Iya, biasanya regane siji ya, sing diomongno berarti. Nah itu yang kadang sering menimbulkan pertengkaran, Mas. Kan nggak lucu, Mas. Saya sering menerima Iya. pengaduan dari masyarakat KDRT kalau ada permasalahan kan nggak lucu kayak. Iya. Nah, sebelum Bentang Jawa, Iya. sempat ikut event-event jarak jauh, long ride. Event resmi yang saya ikuti hanya Lingkar Wilis, Mas. Lingkar Wilis Berapa kemarin, kilo itu? Lingkar Wilis itu muter di Ponorogo itu 250 kilo, Mas. Oh. Iya, beberapa bulan yang lalu. Iya. Itu aja. Kalau sebenarnya kepengen ikut Audak, kepengen ikut yang lainnya. Belum tapi pernah. Belum ikut pernah. Audak. Oh. Itu setelah 250, kemudian lompat ke 1.500, Pak. Itu berarti harus persiapannya luar biasa itu. Iya, Apa itu? Jadi memang karena Nyun Sewu melihat rute tahun kemarin yang 1.500 dengan elevasi gain-nya di atas 15.000 itu, saya keder, Mas. Cuma keder ya? Manusiawi, Mas. Masya Allah, iki piye nglakoni gitu. Karena ada COT-nya, Mas. Iya. Ada COT-nya. Iya. Ketika kita bersepeda sendiri yang Nyun Sewu Iya, sak tekane. tak tekane. Oke. Akhirnya saya konsultasi dengan beberapa teman-teman, mau tidak mau harus sering latihan. Latihan long ride sendiri. Kemarin latihannya pakai Ricci, Mas. Oh, Pakai iya. Ricci yang lebih berat. Gitu. Latihannya lebih berat ya? Iya, pakai Ricci, sempat nyoba kemarin dari Bandung, finishnya di Malang. Oh. Iya, kebetulan ada kegiatan dinas di Bandung, Mas. Di Bandung sebentar, baliknya saya Pancal sampai ke Malang. Itu 2 hari. Terus karena banyak medan nanjaknya, kemarin sempat disarankan sama teman-teman, Mas Doni nyoba Malang, Jemplang, Banyuwangi, Paltuding, Malang lagi. Oke, siap. Mungkin saya coba, Mas. Malang, naik ke Jemplang, turun ke Senduro, Iya. Senduro ke Jember, Jember ke waktu itu belum ditutup nih, Gumitir turun sampai di Genteng itu jam 7 malam. Akhirnya saya nginep di sana dulu, Mas. Paginya saya naik ke Kawaijen, turun lewat Bondowoso, Probolinggo, Malang. Sendirian gitu. Sendirian pakai Ricci, alhamdulillah lancar. Nah dari sana saya meyakini, insya Allah jika Allah mengizinkan, saya mampu untuk finish under COT. Yes, mantap. Yo, yakin. Katanya semua teman-teman yang berangkat di Malang ini atau yakin sama under COT. Ya manusia kan hanya bisa berencana, Mas. Iya. Dengan segala daya upayanya, tapi tetap ya kita pasrahkan kepada yang di atas. Tapi apa sih membuat jenengan ini senang sepedaan, Mas? Salah satunya gini, Mas. Ada beberapa event bersepeda di Malang yang kebetulan itu ada surat dari kantor. Nah ternyata untuk mengikuti sepedaan tadi kita harus ngebon pemain, Mas.
Oh gitu ya. Ngebon pemain. Nyun Iya. sewu bukan berarti dengan ngebon saya nggak setuju mboten nggih. Tapi kenapa kok kita tidak mempersiapkan sendiri Iya, betul. anggota Polri yang nyun sewu nggih? Yang rodok pantes lah Mas. Ya. Minimal ya finish lah. Ya. Jadi nggak sampai diserok sama Broomhagen. Hmm. Nah, dari tahun ini alhamdulillah kami ikut timnya Polda Jatim persiapan Tour of Kemala di Jogja kemarin Mas. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini nggak ada yang ngebon. Woi. Iya, Nah. nggak ada yang ngebon Mas ini Mas. Nggak ada yang ngebon di Malang Kota ini Mas. Iya, akhirnya. iya, iya. Nah, harapan saya tahun depan semoga junior-junior saya di kantor termotivasi Mas. Termotivasi bahwasannya ada kegiatan positif. Positif sekali Mas. Dan ini saya yakin dan percaya didukung oleh dinas yang harus kita lestarikan. Iya. Saya sudah mencoba membuat program untuk adik-adik seminggu 3 kali. Nanti silakan sama saya Mas. Oke, dari rutenya mulai dari yang 50 untuk weekendnya saya coba ke 100 Mas. Jadi muter ke arah Gubuk Laka, nanjaknya, kemudian ke arah Batu, yang long ride-nya ke arah Karangkates. Ini semoga Sudah mulai itu. sudah. Alhamdulillah yang ikut sudah ada 1, 2, ada 6 orang. Alhamdulillah ada 6 orang. Mereka senang ya dengan itu Mas. Senangnya gini Mas, karena ada yang mengakomodir. Ya, ya. Karena selama ini kan Sebenarnya mereka senang sepedaan. sebenarnya Tapi, senang. oh. Ya, cuman kan kadang karena ketidaktahuan Mas ya. Ya. Ketidaktahuan. Ya. Gimana sih cara mengajukan izin kedinasan itu? Kan gitu Mas. Toh ini juga untuk pembinaan Ya. personil. Yang mana dinas nggak perlu repot-repot, kita Iya. sudah siap sendiri gitu. Iya. Kan bisa ya berarti ya dikolaborasikan kebutuhan kesenangan kita dengan Iya. kebutuhan di kantor kan jadi Betul. kan nyambung kan Iya. sebenarnya ya. Nah, itu yang Karena polisi kan fisik itu kan diperlukan ya. dasarnya Mas. Dasar ya Dasarnya. malah. Di samping kita bekerja dengan hati, tapi kita juga harus menyiapkan physically. Iya. Jadi physically ketika kita, nyun sewu yang paling simpel adalah kita ngejar maling Mas. Iya, iya. Kalau kita nggak kuat lari selama sejauh Iya. 5 kilo, ya nyun sewu, digeguyuran malingnya. Kan Iya, gitu ya. iya, betul, betul. Di samping itu juga nyun sewu, tetap otak yang harus dipakai. Iya. Tapi ketika fisik tapi tidak siap, lagi drop, lagi nggak fit, kita nggak bisa berpikir Iya, maksimal. kayak apa? Dan kembali lagi, tugas pokok kita itu tidak akan bisa tercapai. Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Nah kalau kondisi fisiknya nyun sewu nggih, orang-orang Iya, iya, betul, betul. Pak sama ini buka katanya nulungnya, aku kok gebras-gebras ngono sih Pak gitu. Atau sampean kok melakukan rodok diseret apa Pak? Anu asam urat gitu. Kan nggak lucu Mas itu. Iya, iya. Iya, iya. Dan itu sering terjadi Mas. Dan itu sering terjadi. Makanya sebetulnya dengan bersepeda ini Mas, ini bukan saya pengen sok-sokan atau apa enggak. Tapi lebih kepada saya pengen menunjukkan kepada teman-teman bahwasanya dengan kita bersepeda itu di samping kita mempersiapkan hari tua yang lebih baik dengan tidak sakit-sakitan, kita juga akan lebih bisa memaksimalkan dalam perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Iya, iya, iya. Pokoknya itu Mas saya. Iya, mendukung pekerjaan ya. Iya. Iya, memang harus ditutup. Pamannya polisi ya. Nah itu loh Mas. Iya. Dan kalau saya itu sepedaan itu efisien. Saya baru juga Mas. Iya. Baru jalan 3 tahun, mau 3 tahun ini sepedaan. Golek apa sing olahraga yang bisa harian Iya. dan konsisten, efisien waktunya, sepeda semua. Betul sekali Mas. Iya, karena Betul. sekalian berangkat kerja, sekalian kemana itu. Iya. Oh no. Jadi kita itu niatnya gak olahraga, ngono. Niatnya berangkat ke kantor, Betul, gitu. Tapi betul, sepedaan kan betul, sekalian betul. dapet kan. Betul. Dan itu bisa efisien waktunya dan bisa konsisten karena jelang kayak mau ya, jelang 40 itu mulai mikir Mas, apa ya olahraga harian ya, Iya. bisa konsisten ya. Akhirnya sepeda motor saya jual, Iya. akhirnya kemana-mana kudu sepedaan. Oh, sepedaan gitu. Sepedaan kemana-mana itu. Dan misalnya butuh apa jenis sepeda motor untuk Ya. nyebut istri baru pinjam ibu. Oke, siap. Jadi Istimewa. sehari-hari ngono. Nah, kalau ngono kita enggak iki. Mas.
gak iso konsisten. Kalau saya yo, Iya, betul, betul. saya kan ngono. Betul, Jadi betul. senengannya golek alasan. Iya, iya. Saya ki alasan gak ono. Iya, ada. Sepedaan. Iku. Dan satu lagi Mas, sepeda itu adalah salah satu olahraga yang low impact Mas. ke Ya, badan kita. betul, Low impact. betul. Tapi tetap harus cross training juga. Karena persendian itu kalau nggak dikuatkan dengan strength trainingnya, Iya, itu juga rawan. iya, iya. Tapi yang paling aman, paling low impact itu adalah sepeda ini. Iya, iya. Dia bisa di apa jenis? Semua orang itu dengan model kondisi fisiknya itu bisa semua. Bisa, usia, betul, laki-laki, perempuan, betul, orang yang gemuk, orang Ya. yang ini kan yang bisa, iya, karena nggak membebani lutut kan ya. betul. Dan alhamdulillah Mas, saya itu di Desember kemarin bobot saya 90 kilo. Oh iya, 90 kilo. tunggu gitu ya. Iya, Sekarang berapa lagi? 76. Itu kapan itu 90? Desember Mas, Desember ya. Desember. Oh, alhamdulillah. Itu apa kok? Saya ikut TC Mas. Cari. Jadi di Polda Jatim itu kemarin ada penjaringan personil Polri yang punya potensi untuk diturunkan di Tour of Temala. Oh. Akhirnya kemarin ngambil coachnya itu Coach Samai dari Surabaya. TC itu apa kepanjangannya? Training camp. Training camp. Training camp. Jadi dari Desember sampai misalnya Februari itu saya hampir setiap hari PT ke Surabaya. Oh. Dari Malang ke Surabaya bersepeda. Oh. Jadi berangkatnya bersepeda. Mulai kapan? Mulai kapan? Desember Mas. Desember sampai Sampai Februari. Sampai Februari. Oh, setiap hari. Iya. Iya, kecuali weekend ya. Weekend Iya, libur iya, ya. iya. PP Surabaya Malang. Iya, Surabaya Malang. Ya, lumayan. Lumayan. Lumayan anu ya, kalorinya wakeh gitu ya. Hampir rata-rata hariannya ya kalau nggak 2.500 ya 3.000 kalori yang terbakar. Makanya tapi itu memang diminta begitu. enggak, sebetulnya nggak disarankan. Tapi karena saya pengen menaikkan level fitness saya dan fokus saya menurunkan berat badan. Satu-satunya cara di samping dengan kontrol kalori yang masuk, ya, yang harus kita bakar juga lebih banyak. Iya, yang dibakar banyak. Dan jadilah ini. Iya, mantap ya. Iya emang kudu ngono ya. Apa namanya? Sebenarnya kalau pengen menurunkan berat badan kan gampang kayak gini. Iya. Defisit kalori. Defisit kalori betul. Iya kan? Betul. Jadi ya berarti kalori yang masuk kudu kudu dijogo dan yang keluar harus dimaksimalkan kan ngono kan? Nah, cuman tubuh manusia ini diciptakan oleh Allah itu sangat jenius Mas. Jangan salah ya. Jangan salah ini. Defisit kalori, jenengan ketika sudah ketemu titik maksimalnya dia stuck. Oke, kita nggak makan nasi, nggak makan ini. Nah, yang jadi permasalahan satu, tubuh kita itu cerdas sekali Mas. Di titik itu dia akan stuck. Katakanlah saya saat itu saya sempat defisit kalori, saya sempat mengikuti teman-teman IF dan kawan-kawan itu Mas. Stuck Mas, stucknya di bobot 83. Terus setelah itu apa yang dilakukan? 83. Akhirnya stuck ya? bosen, makannya ngawur lagi, naik lagi Mas, naik lagi. Nah, ketika di Surabaya itu akhirnya saya niati, saya tak toto tapi nggak strict, longgar. Tujuannya tubuh saya itu biar terbiasa makan ngawur Mas. Makan ngawur. Iya. Tapi yang saya bakar itu harus di atas apa harus yang lebih saya banyak. masukkan. Oh, gitu ya. Jadi makannya jadi tidak strict. Ya. Tapi sing dikencengnya iki pembakarannya. Iya. Jadi apa yang kita bakar itu harus lebih banyak daripada yang kita masukkan bahan bakarnya. Iya. Dan itu proven. Dan di badan juga nyun sewu, nggak ada betul-betul, nggak ada capek-capek. Kalau capek lumrah ya manusiawi kan Mas. Iya. Tapi kan dengan dikasih nyun sewu input protein yang banyak untuk recovery otot, selesai masalahnya. Iya. Kadang kalau ada rezeki lebih, saya beli whey protein. Biar agak ngirit Mas. Iya. Timbangannya itu udah ada ayam wakai kan ya? Satu itu, yang dua melenger Mas. Melenger ya? Melenger Mas. Melenger. Segala sesuatu yang berlebihan kan juga melenger. Iya, Mas. iya. Dan tidak baik. Cari variasinya aja. Ya. Beberapa teman itu malah di jus juga. Pernah nggak ikut dada ayam di jus terus kemudian dikasih madu? Teman saya itu yang bodybuilding, itu rata-rata di jus. Oh iya di jus ya? Jadi biar nyun sewu, bahasanya dia cek rangi nggak kemeng. Iya, iya. Kan mama itu kan juga butuh effort Mas ya. Iya.
Jadi cek mengerangi gitu. Akhirnya dijus, diminum. Saya di titik ini masih belum kepingin seperti itu, Mas. Iya. Saya lebih seneng ke oke, kita makan tetap real food, tapi ya sebatas kebutuhan tubuh kita. Kalau terlalu over nanti malah jadi PR juga buat ginjal. Oh iya. Kan kerja keras Mas ginjal kita. Iya. Benar. Iya. Mantap. Jadi kalau apa namanya di titik mana sampean itu merasa aku siap melok bentang Jawa? Nah, sebetulnya tahun ini tuh saya iseng-iseng daftar, Mas. Target saya sebenarnya tahun depan. Oh gitu? Iya. Karena kemarin latihannya itu lebih kepada untuk Tour of Kemala, jadi lebih kepada kita race. Akhirnya dari sana, dari bulan Kenceng-kencengan berarti ya? iya, kan berubah total akhirnya Mas, pola latihannya. Dari yang kita breng-brengan jadi endurance. Jadi main zona 2 terus. Iya. Supaya awet tenaganya. Iya. Jaraknya tercapai, kecepatannya dapat, tapi awet tenaganya. Nah, akhirnya saya rubah polanya, saya konsultasi sama beberapa senior yang sudah bersepeda itu, Mas. Dirubah Mas Joni, jadi kita main zona 2. Oke, siap, saya ikuti zona 2. Zona 2, kemudian saya tes tadi dari Bandung ke Malang, pakai Riji, kemudian dilanjutkan dari Malang, Jemplang, Senduro, Jember, Banyuwangi, naik ke Kawaijen, turun ke Bondowoso, Probolinggo, Malang. Nah, di 2 long ride tadi saya berani menyimpulkan secara kemampuan saya siap. Saya siap. Tinggal bagaimana mengatur manajemen makan buat besok dan manajemen buat tidurnya. Karena kita dikejar, di samping kita dikejar waktu, kita juga punya target pribadi. Kan gitu aja. Target pribadi. Ya semua orang pasti kepingin under TOT. Iya. Under TOT. Kita nggak mau muluk-muluk lah, karena di peserta yang ada ini sekitar 180 sekian ini, Mas. Ini yang kompetitif itu mungkin sekitar hampir separuhnya, Mas. Selebihnya ya kayak saya ini, penikmat perjalanan. Tapi ya kepengennya tetap under TOT, Mas. Iya. Finisher under TOT. Insya Allah. Terus latihan insya Allah. Insya Allah. Iya. Mas sebenarnya apa sih yang kepingin dicapai dalam BJ? Apa sih yang kepingin dipelajari sih dalam BJ? Kan 6 hari, terus kemudian 1.500 dengan elevasi ini berapa ya? 17.000 sekarang. 17.000. Aku yang ini, Mas. Yang kepingin dicapai, dipelajari di sana itu apa? Saya lebih kepada kepingin mendekatkan diri kepada Tuhan, Mas. Jadi di samping kita beribadah, kan sebetulnya manusia hidup ini kalau Muslim, Mas, ya. Saya bicara ini koridor Muslim, Mas. Koridor Muslim. Jadi seorang iman itu selama dia hidup sebetulnya hanya menunggu waktu untuk sholat dan waktu mati. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, Mas. Maksudnya bagaimana? 5 kali sehari kita diwajibkan sholat, Mas. Bangun tidur kita punya kewajiban subuh, tengah hari ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Bukankah seumur-umur kita itu hanya untuk melakukan ini, Mas? Iya. Tanpa disadari, Mas, ya. Iya. Nah, di sela waktunya kita diberikan kelonggaran oleh Tuhan untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan maisha, untuk mendapatkan rezeki. Karena kita punya kewajiban untuk menikah, Mas. Karena menikah kan menyempurnakan agama kan gitu, Mas. Kalau menyempurnakan agama tidak disempurnakan dengan kehidupannya, yang jauh kita tidak memberikan maisha kepada istri, itu kan jadi mudorot, Mas. Iya. Nah, dari sana dengan bersepeda ini saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa, Mas? Karena dengan bersepeda sejauh 1.500 kilo dengan elevation gain-nya 17.000, yang mengingatkan kita untuk beristirahat itu ya sholat itu. Oh, iya. Dan di sepanjang jalan bayangkan
Kita baca surat Al-Ikhlas 5 kali itu setara dengan khatam Quran, Mas. Bayangin dengan maca Al-Ikhlas 5 kali sambil bersepeda. Terus dengan khatam berkali-kali, pahalanya ya kok. Iya. Apalagi safar itu doanya makbul. Nah, apalagi kita nyuwun sewu nggih, lagi safar itu doanya mustajab. Jadi di samping kita bersepeda, kita juga minta kepada Allah. Ya tadi lagi kembali lagi Mas ayatnya. Ud'uni istajib lakum. Njaluk omong kok bakal tak kabul gitu. Tapi harus ingat ada 3. Allah mengabulkan doa kita itu ada 3 caranya, Mas. Yang pertama langsung dikabulkan. Yang kedua itu diganti dengan yang lebih baik menurut Allah. Yang ketiga ditunda ketika kita di akhirat nanti. Nah, ketika kita sudah memahami ini, nyuwun sewu, enak Mas urip. Iya. Jadi beban target hidup itu sudah kita ngalir saja. Iya. Kita pasrah sama Allah. Iya. Kita masuk pasrah karo menungso, Mas. Kan keliru kabeh. Iya. Benar. Gitu ya. Jadi ada nilai spiritual saat di perjalanan. Betul. Iya. Karena memang nyuwun sewu nggih, hampir semua pesepeda ultra itu rata-rata perjalanan spiritual, Mas. Iya, benar. Nyuwun sewu nggih. Kita bayar mahal untuk daftar ini, soro-soro persiapan. Nggak ada hadiah di sana. Iya. Itu buat apa? Kalau bukan buat nyuwun sewu nggih, untuk pencapaian diri yang lebih baik. Betul. Iya. Utamanya melatih kesabaran, Mas. Iya. Kesabaran dan kesadaran bahwasanya segala daya dan upaya itu milik Allah. Kadang kita ada persiapan nggak waduh Mas, wis siap VO2 Max sampai 60 sekian. Itu luar biasa sudah. Ini ternyata di jalan over COD. Ini ternyata di jalan ada musibah. Yang ada kita nggak bisa finish. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya menyadarkan kita bahwasanya kita itu kecil. Betul. Dan segala sesuatu itu apa katanya di atas. Dan kita hanya bisa berencana. Iya. Sepenting kita merencanakan maksimal, usaha optimal. Betul. Kemudian dipasrahkan pada Allah. Iya, itu aja, Mas. Iya. Pasrahan itu loh yang kadang-kadang kita itu perlu belajar, Mas. Kita bisa belajar dari saat sepeda ya. Pasrahan pada Allah. Betul. Ketika kita sendirian, malam-malam, terus nang hutan, terus kemudian apa mana kita ini bukan siapa-siapa kan. Iya, betul Mas. Dan yang paling utama jangan lupa Mas, karena bagi yang sudah menikah ini ya, kita punya kewajiban yang di rumah jangan lupa. Kita minta izin kepada istri dan anak. Dan kalau masih ada orang tua, jangan lupa izin kepada orang tua. Karena doa mereka itu luar biasa. Asli Mas. Asli. Karena satu sistem kan Mas. Kita tuh satu sistem. Kita dengan orang tua, dengan anak istri itu kan satu sistem. Wong lanang golek nafkah sing ramut anak, orang kebutuhan di rumah juga istri. Kan gitu Mas ya. Nah, selama kita tinggal kalau bukan kita istri kita pasrah kepada siapa lagi. Nah, ini filosofi ini loh yang perlu diketahui dan dipahami oleh teman-teman pesepeda. Karena kalau kita misalnya mencari filosofi ini itu banyak gitu. Sepeda. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Allah dan sebagainya. Betul. Jadi tidak sekedar olahraga selesai. Betul. Ya. Karena emang hanya olahraga dapat olahraga yang tak ya. Nggak dapat upaya untuk mencari Allah. Iya. Untuk pendekatan diri. Dulu saya sempat berpikir bahwasanya sepeda itu hanya mencari validasi, Mas. Saya sempat berpikir jadi orang bersepeda itu pasti cuma gaya-gayaan deh. Cek dia lembungan gitu ya. Tapi setelah saya terjun ke sini, ternyata ada itu sebelum sampean bersepeda. Sebelum saya bersepeda. Oh, nih. Karena ini jauh ya pandangan orang dengan orang bersepeda itu kan pasti menganggap sepeda larang udah ya mesti ae gitu ya. Iya. Itu pasti Mas. Terus sepedaan dikawal ya mesti ae tutup kan gitu ya. Seperti passing truk ya pena ae kan gitu. Tapi ternyata setelah saya bersepeda, kemudian bersepeda jarak jauh lebih khusus Mas ya. Oh ternyata ada nilai lebih Mas. Jadi tidak hanya validasi. Kalau validasi itu manusiawi Mas. Siapa sih manusia yang nggak kepenginnya saya menjadi di alam omong kosong? Itu manusiawi, itu sifat dasar manusia. Kenapa? Karena mereka pengen dianggap eksistensi kan Mas. Kalau enggak ya ngapain ada orang yang pengen jadi pejabat kan gitu ya. Nah
ternyata dengan bersepeda ini saya menemukan titik di mana ternyata bersepeda itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu itu Mas. Yang kedua, ternyata kita lebih bisa merasakan apa sih esensi kita hidup itu. Ternyata waktu kita itu hanya untuk sholat, itu terasa di sepeda jarak jauh Mas. Bayangkan jenengan dari pagi sampai malam di atas saddle, mandeke gawe sholat. Masya Allah. Ternyata yang saya mungkin sesederhana itu kita hidup. Iya. Saya memahami itu waktu kapan Mas? Sebetulnya semenjak awal saya sepedaan ke Jogja pakai Brompton waktu itu Mas, itu sudah mulai kerasa Mas. Tapi belum. Kenapa? Karena nyuwun sewu, waktu itu ya kita banyak marungnya. Banyak marungnya. Jadi kita lebih banyak nyuwun sewu, kita nggak bisa mengontrol nafsu kita. Iya. Jadi sepedanya Anda mirip. akan yang warung timbangan masjid ya. Nah, itu mirip seperti kita puasa Mas. Kita puasa Ramadan. Jadi yang ditahan tuh bukan hanya sekedar makmet tok. Tapi ada hawa nafsu kita. Nafsu untuk berhenti, apa sih gayemi gitu loh Mas. Dan kita bisa ngontrol diri. Kenapa? Ketika papakan sumber kencana ya minggir. Iya. Kalau kamu getu, kamu posisinya bener-bener iya. Kamu di lajur kiri iya. Tapi ini mbak terabas, ya keliru kabeh. Mati nganggur Mas. Iya. Nah, pemahaman seperti ini loh Mas. Jadi ternyata orang mengalah itu tidak serta-merta dia kalah. Tapi untuk meraih nilai yang lebih tinggi. Lah kalau kita musuh di sumber kencono, mira atau tergandeng sing nyalip, kok kita nggak ngalah? Ya kita zalim Mas. Iya. Kenapa? Mereka mau nyalip, itu setengah mati Mas tergandeng itu Mas. Oh iya, keren. Kan gitu Mas ya? Iya. Dan ada yang harus kita sadari juga. Sing nyopir ya golek nafkah buat anak istri. Iya. Bayangkan ketika kita ngalah Mas. Kita ngalah, memberikan kesempatan dia untuk menyempurnakan dia mencari rezeki, dikasihkan rezekinya ke anak istri. Ada sedikit unsur kita di dalam rezeki mereka. Keren ya, sampai sedalam itu ya. Kan sepele Mas ya? Iya, benar. Sepele. Jadi sepedaan itu nggak cuman gas-gasan di jalan, balapan, banter-banteran. Tidak sesederhana banyak itu. hal-hal yang dipelajari ya di sana ya. Banyak. Kalau kita mau. Iya. Super base ya. Umumnya kalau misalkan ini kan, ngawur ya, hanya itu ya. Padahal ketika kita melihat dari kacamata dia, biasanya kan waktu ini harus ditentukan. Ono COT ini. Betul Mas. Ketika dia kalau melewati itu dia akan bayar dan lain sebagainya kan. Iya. Itu yang mungkin harus dipahami kita sehingga ketika memahami itu ya wis lah minggiro itu ya boleh nafkah dan sebagainya. Itu sepele kan Mas? Ngalah. Tapi kembali lagi, makanya di Quran ada beberapa ayat yang sering disebutkan. Afala taqilun. Nah ini, apakah kalian mau berpikir? Nah, kalau tidak mau berpikir ya sakar PDW. Kadang kita bidon diambil, disawatke deng kacanya pecah. Oh iya. Loro ati, pasti loro ati Mas. Sepedaan penak-penak dipepet bis, dipepet truk. Iya, benar. Tapi hidup ini kan tentang berbagi Mas. Berbagi tidak hanya rezeki loh Mas. Keren. Ada orang lain di jalan. Ojo dipikir sing bayar pajak cuma nak dewi loh ya. Kan gitu ya. Sing bayar pajak wong akeh kan gitu. Mereka bayar udah akeh ya? Loh, mereka satu, mereka bayar tiketnya Mas. Iya. Dua, mereka beli makanan di terminal lebih mahal daripada di luar. Berarti pajak yang dibayar lebih banyak. Walaupun kita juga punya hak. Tapi kalau kita menuntut hak, ngapain? Iya. Apa ini? Sudut pandangnya kita kewajiban ya, bukan hak ya? Iya. Kita bisa melakukan apa? Betul, kembali lagi sama seperti tadi Mas, saya sebagai operator 110 di Polres, kalau dipikir itu pekerjaan yang nggak gengsi Mas. Ngapa sih jaga telepon gitu Mas? Iya. Kenapa nggak ke lapangan? Iya, nggak seragam polisi. Nah, wagah kan itu Mas ya? Wagah. Kita bekerja bukan gagah-gagahan, tapi bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, itu poinnya. Mantap. Kalau dengan kita hanya menerima telepon, mendelegasikan kepada perwira kita, kemudian perwira kita menghubungkan kepada petugas di lapangan, itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kenapa tidak? Keren. Walaupun tidak terlihat. Kan gitu Mas ya? Nggak terlihat Mas. Tapi justru yang tidak terlihat tadi biasanya yang lebih banyak memberikan manfaat. Nah, amin. Mantap. Keren.
Banyak ini ya, banyak filosofi yang kita Banyak, Mas. dapat. Banyak, Ketika jadi kita tidak bersepeda. tidak hanya sekedar nyun sewu gitu. Iya. Sak bleger sepeda ini. Nah, banyak, Mas. Dan ketika di jalan itu kita punya waktu berpikir yang banyak. Iya gitu. Asli. Banyak orang menganggap sepedaan itu me time ya. Ketika me time itu kan banyak hal yang bisa dipikirkan, Iya. banyak hal yang lebih detail yang bisa di ini ya. Betul. Evaluasi diri ini kita tidak Betul. terganggu dengan banyak orang. Kalau bahasanya Pak Ustadz Dwi kemarin muhasabah diri, Mas. Muhasabah diri. Bahasanya Pak Dwi kan gitu aja. Dan itu benar-benar sering saya lakukan ketika saya nyun sewu ya. Aku nyambut gawe kok banyak nggak lancarnya. Aku nyambut gawe kok kepengen ini kok kangelan. Di sana saya metani, Mas. Saya ngerayai, Mas. Kalau wong Jawa bilang ngilo gitok dhewe. Ini kan nggak bisa, Mas. Dengan kaca kita nggak akan bisa. Tapi dengan kita ngerayai awake dhewe, saya melakukan dosa apa sih selama ini? Ada kewajiban apa yang tidak saya tunaikan? Kemudian aku tahu ngelarani atine wong piye sih? Kok sampai kayak gini? Karena kadang, Mas, kadang doanya orang yang teraniaya itu saja. Betul. Dan kita kadang sepele di jalan. Misi wong, Mas. Misi wong. Dan mau keloro-loro, Gusti Allah menganggap itu orang yang teraniaya. Terus dia mendoakan kepada kita. Wis tak selamat sa anak turun mau enggak? Oh, mau gitu. Nah, dari sana saya metani diri, Mas. Saya ngerayai. Alhamdulillah ada beberapa poin yang bisa saya bawa pulang. Kadang kalau sebelum tidur saya ngobrol sama istri, Mas. Yang dipan itu ngobrol. Lah iya. Aku gila apa sih sepeda campur adoi. Nah, setelah itu saya sampaikan, ini loh poin-poinnya. Nah, ini, Mas. Jadi ternyata bersepeda itu di samping mendapatkan nilai ketika kita di jalan, di keluarga juga bisa menjadi bahan buat nasihat diri kita dan keluarga kita. Balik lagi, ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kewajiban kita yang paling utama itu menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Yang lainnya nomor sekian. Ini yang paling utama, Mas, kewajiban kita. Pada keluarga kita. Nilai-nilai dalam sepeda itu diajarkan ke ke saya sampaikan kepada anak istri, Mas. Anak istri ya. Kalau anak usia berapa sekarang? Anak saat ini masuk SMP kelas 1. SMP kelas 1. Alhamdulillah mulai senang bersepeda juga yang laki-laki. Kalau yang nomor 2 anak saya SD kelas 1. Apa yang disampaikan ke mereka, ke anak-anak tentang filosofi sepedaan? Kalau anak-anak itu kan kemarin sudah mulai ngotot kepengen sepedaan ke sekolah, Mas. Nah, jadi sambil tak bonceng, saya antar ke sekolah pakai motor. Pakai Scoopy saya itu, saya sambil bercerita. Di jalan itu ada potensi-potensi yang mungkin terjadi, Mas. Nah, anak seumuran itu kan belum berpikir ke sana, Mas. Potensi keselamatan diri, potensi ketika kita apes di jalan seperti apa, kemudian potensi kita mencelakakan orang lain. Nah, ini loh, Mas. Karena kesalahan kita itu mencelakakan orang lain. Nah, ini nek arek durung duwe dunung, dijarke nang embong, ya nyun sewu. Itu malah dolim. Ngani oyo. Harus disiapkan dulu dia. Disiapkan dulu. Yang utama bukan fisiknya, tapi lebih kepada pemahamannya. Secara psikisnya dia disiapkan dulu. Jadi ketika kamu itu di jalan, kamu nggak boleh duduk karepmu dewe. Kamu harus ngalah. Apa ya mindsetnya ya? Nah, bukan mindset keselamatan diri ya. Itu tapi poin. mindset keselamatan diri orang lain. Dan orang lain juga. Kenapa? Karena kesalahan kita nyalip ngawur, wong liya ngerem dadak, ditabrak truk kepelindes truk mati. Nah, kematiannya kan kalau kita mau menyadarinya, Mas, ya, memahaminya, bahwasanya penyebabnya kita. Maaf ya loh. Ketika masing-masing orang itu mindsetnya begitu itu aman intinya ya. Karena dia tidak melihat keselamatan dirinya, keselamatan orang lain, Mas. Itu keren. Orang lain. Nah, ini saya dapatkan di polisi, Mas. Oh, itu didapat di polisi? Ini di polisi. Keren ya. Kenapa? Karena tugas pokok kita itu melindungi, mengayomi masyarakat. Oh iya, jadi mindsetnya polisi memang kudu melihat orang lain dulu. Orang lain toh. Iya. Ya, suatu itu contoh belajarnya di polisi ya. Saya mendatangi tempat kejadian yang mana ada suami yang mau membacoi bojone, Mas. Kalau saya berpikir, lah nek aku dibacok ya apa, Mas? Iya. Tapi kan tidak berpikir ke sana. Iya. Tapi kita dikaruniai oleh Allah akal pikiran. Ya nggak kurang akal. Telepon kantor 110 tadi, Mas. Datanglah petugas dari polsek.
dari Polres, uniform, bawa senpi. Tujuannya untuk ngedendeni, bukan ngedendeni masyarakat, tapi lebih ngedendeni kepada pelaku yang akan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Lah poinnya di sana. Ada yang bawa senjata tajam ya. Nah, karena dia bawa senjata tajam. Jadi ketika dia mulai mengayunkan ya sudah. Peringatan, tembak di tempat. Sah nggak? Sah. Dilindungi undang-undang. Karena konteksnya ini bukan gagah-gagahan. Tapi kan ada kejadian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, ini. Mantap ya. Mindset itu didapat dari polisi ya. Dari polisi. Polisi. Kalau kembali lagi, apalah tak kilun. Nah, ini loh Mas. Mantap ya. Kalau kita mau mengupas di samping buku-buku pelajaran, buku-buku novel atau apa, Gusti Allah itu tinggal dua. Rasulullah menyampaikan kitabullah wa sunnati nabi. Kitabnya Allah Quran dan sunnah nabinya apa? Hadis. Kita memahami dua itu selamat tuh itu Mas. Iya. Seru ya. Kalian belajar agamanya dari mana Mas? Orang tua Mas. Orang tua ya? Orang tua saya. Orang tua saya itu mewajibkan kepada saya untuk selalu deres Quran. Dalam satu hari mewajibkan saya membaca Quran 3 ayat. Itu pancingan sebetulnya Mas. Iya. Kita pasti akan berpikir, masa ming 3 ayat ya? Sama seperti mancal, masa ming 5 kilo, ya pisan-pisan ya 70 kilo, ya 1 kilo. Akhirnya kita mengupas lebih dalam. Jadi bukan hanya dibaca, tapi juga dimaknai. Iya. Setelah Quran, pindah ke hadis. Kenapa? Tuntunan Rasulullah tadi hadisnya tadi Mas. Kesehariannya Rasulullah mulai tangi turu sampai arep turu. Mantap ya. Itu ya, jadi pendidikan di rumah itu kuat banget ya. Untuk saat ini Mas, untuk saat ini sebetulnya kontrol kita hidup di dunia di akhir zaman ini adalah kita harus menjaga teguh agama. Agama apapun semua baik Mas. Saya nggak bilang agama saya paling baik, enggak, semuanya apik. Nggak ada agama yang mengajarkan merugikan orang lain, nggak ada. Betul. Nggak ada, semuanya apik. Makanya di Indonesia itu dijamin Mas. Sampai aliran kepercayaan pun di sini diperbolehkan. Karena itu juga dianggap baik kan. Karena selama Nilai ajarannya dirinya baik. Selama ajarannya baik lagi. Nah, yang jadi permasalahan adalah pemahaman daripada penganutnya. Ya, itu yang beda-beda kadang-kadang. Ini yang kadang masih berpemahaman sempit Mas. Kenapa? Rata-rata ya sifat dasar manusia itu chauvinisme. Ya yang paling apik golonganku. Padahal belum tentu pada pesepeda Mas. Kayak di jalan tadi. Yang paling bener ya sepeda melakukan lajur paling kiri. Enggak seperti itu. Kenapa kita nggak ngalah demi keselamatan orang banyak? Keren ya. Sepele loh Mas. Iya. Sepele. Tapi kalau nggak karena PDW, rumah saya bener. Loh, uang bener itu belum tentu selamat Mas. Belum tentu selamat. Tapi nek rebutan ngalah, itu akan selamat deh. Wah. Loh, kan gitu aja. Rebutan ngalah. Rebutan ngalah loh Mas. Iya. Apa rugi nih? Nggak ada. Nggak ada yang rugi, Nggak ada. benar. Satu contoh jenengan di jalan dibayari wong, jenengan sumpek mari gegeran karo bojo, nah dibeli modal ya. Gegeran karo bojo pas ora duwe duit dibayari arek enom, jenengan ngamuk, jenengan tonyori deng. Iya. Nunggu karepe dhewe to Mas. Karena apa? Dia belayer jenengan enggak terima. Akhirnya apa? Kerugian orang banyak. Jenengan rugi, dilapor ke polisi, unsur pasalnya masuk, pidana murni, selesai. Tapi nek belajar aku wis tau nom. Ya arek nom ya ngono iku. Kan gitu Mas ya. Sama, saya di jalan dibayar arek SMP itu Mas. Wah lah ya wis, aku wis tau cilik. Saya sudah pernah di usia sebodoh itu. Karena kalau kita semua pesepeda pengguna jalan ngono aman ya, Mas ya. Insya Allah Mas, insya Allah. Nah Indonesia kan sedang berbenah Mas ya. Indonesia sedang berbenah dan setiap pergantian 5 tahun harapannya kan pemimpin kita lebih baik. Harapannya kan seperti itu Mas ya. Ya kita sedang berbenah. Kalau kita mau pemimpin yang lebih baik ya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Iya. Ojo nuntut wong sih. Jangan. Tuntutan dirimu sendiri. Karena cerminan warga negara itu ada di pimpinannya. Iya. Kan gitu Mas ya. Cerminan warga negara itu ada di pimpinannya. Cerminan umat itu ada di imamnya. Kalau imamnya dolim, umatnya akan dolim. Tapi kalau imamnya itu bisa memimpin dengan baik, umatnya pasti ikut. Jadi aja semata-mata nyalahno pimpinan, evaluasi yo.
Kalau saya pribadi Kita- seperti itu, Mas. Iya, Iya, setuju. pribadi seperti itu, Mas. Setuju itu. Tapi kembali lagi, ini kalau kita bicara Mas pelajaran SD dulu Mas ya, ada trias politika. Kan gitu Mas ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini harus saling kontrol. Kalau kontrolnya nggak jalan ya percuma. Buat apa? Iya, iya. Nah ini kembali lagi. Jadi pelajaran SD yang sering dilupakan. Apa? Trias politika. Itu ada di Perancis kalau nggak salah dulu ya. Iya, iya. Mantap, mantap. Keren, keren. Saya belajar banyak ini dari jenengan ini. Saya belajar banyak dari sepeda. Oke, oke. Motoran sangat mudah-mudahan lancar. Gih, Barokah, Mas Gun, barokah. terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan setelah pulang bisa ngobrol mana ya. Amin, semoga. Dari mengambil pelajaran dari perjalanan 1500. Siap. Iya kan. Harapan saya cuma satu Mas. Apa itu? Moga-moga Allah selalu memberikan aman, selamat, lancar, dan berkah. Itu aja. Iya, berkah itu penting ya. Iya, 3 tadi Mas. Aman, selamat, lancar, barokah. Selesai Mas. Karena barokah mencakup semuanya. Keren, keren. Siap, matur nuwun, Mas Gun. Turun. Kita foto. Siap. Eh.